Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Raisa Kezia, Alia Farah, Dia Wahyuni, Farah-Dita, dan Mutia Maryam ingin mempresentasikan materi model kebijakan fiskal Islami. Yang pertama ada kebijakan fiskal Islami. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Yang kedua ada ciri-ciri kebijakan fiskal Islami. Yang pertama ada pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua itu ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya kharaj. Besar pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah. Metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga ada penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan. Yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Selanjutnya yang ketiga ada instrumen kebijakan fiskal Islami. Dalam perspektif ekonomi konvensional, Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, terdapat beberapa instrumen dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain melakukan bisnis, pajak, dan meminjam uang. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, kebijakan pajak. Yang ketiga, anggaran. Dan yang keempat, kebijakan fiskal khusus. Yang keempat, ada kebijakan anggaran penerimaan. Beberapa sumber penerimaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada zizwa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua ada kharaj. Yang ketiga ada zizyah. Yang keempat ada kums, yang kelima ada usyur, yang keenam ada pinjaman, yang ketujuh ada penerimaan lain. Selanjutnya yang kelima ada kebijakan anggaran belanja negara. Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, belanja negara dapat dihemat sehingga pemerintah dapat melakukan saving terhadap pendapatannya. Maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam arti lain, belanja pemerintah melebihi penerimaannya, maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran. Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Maliki, yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan primer berindividu secara menyeluruh dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer ini meliputi: pertama, jaminan kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi sandang atau pakaian,
pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Kedua, jaminan kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan kategori ini meliputi keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Yang keenam ada kaidah-kaidah kebijakan belanja pemerintah. Yang meliputi ada yang pertama, pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor maslahah. Yang kedua, menghindari masalah atau kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. Ketiga, mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. Yang keempat, pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Kelima, kaidah al-Giurno bi aguni, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban, atau yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian. Yang keenam ada kaidah mala yatimnu al-wajibu illa bihi wa huwa wajib, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. Yang ketujuh ada kaidah syariah belanja umum pemerintah. Kaidah syariah belanja umum pemerintah. Yang pertama, kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum. Tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah. Yang kedua, kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir. Di samping alokasinya harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah. Lalu ada prinsip keadilan, artinya tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan. Lalu ada prinsip komitmen, yaitu dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram. Dan yang terakhir ada prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurah, hajiyat, dan kamaliyah. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.